your pretty eyes and run with me. You're dumb. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Masya Allah, banyak banget. Ih, jadi pengen nanam anggur deh. Ih, gila, apaan tuh warna merah? Keren banget. Ih, bukan, tapi anggurnya. Gila, anggurnya gede banget di luar negeri. Jadi pengen nanam anggur ah. Nggak mau kalah lah sama laki-laki. Ini anggur apa nih? Kok warna merah? Nah, ini Epres Food. Ini Epres ini emang termasuk anggur yang genjah. Pemiliknya Abu Nawas Grape, Pak Haji Supri. Nah, jangan lupa ya, jangan di skip nih ininya videonya, nanti kalau untuk pembahasan lebih lanjutnya kita tanya-tanya sama Pak Haji Suprinya. Makanya videonya jangan di skip. Dan jangan lupa di subscribe channel Naila Tarsindo Garden. Tuh, subscribe guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy di channel Naila Tarsindo Garden. Hari ini kita akan membahas tanaman-tanaman di kediaman Pak Haji Supri di Abu Nawas Grape ya. Sebagai ownernya Pak Haji Supri, langsung aja kita ketemu sama Pak Hajinya ya. Kita tanya-tanya kupas tuntas nih bagaimana cara dia membuahkan anggur segini lebat, mau pakai pupuk apa, jenis apa aja. Ayo kita langsung aja ketemu Pak Hajinya. Ayo, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita udah bertemu dengan Pak Haji Suprinya, pemilik kebun Abu Nawas Grape. Nah, kita bertanya-tanya nih sama Pak Hajinya, bagaimana cara pengembangan anggurnya bisa berbuah lebat begini. Dan terlebih dahulu kita tanya dulu nih alamat lengkapnya sama Pak Haji. Di mana nih Pak Haji alamat lengkapnya Pak Haji? Alamat lengkap Abu Nawas Grape yaitu Jalan Kapuas 1, Blok F 38 nomor 1011, RT 05 RW 010, Pondok Indah, Kota Bumi, Kabupaten Tangerang. Nah, kalau teman-teman Naila Tarsindo Garden pengen mampir-mampir, boleh. Itu tadi alamatnya, nanti dicantum juga ya nomor HP-nya Pak Haji Supri. Kalau pengen mampir, mau lihat-lihat kebunnya di Abu Nawas Grape, boleh di sini Pak Haji ya. Boleh. Di sini juga Pak Haji juga menyediakan bibit ya, bibit-bibit yang bagus-bagus lah, yang insya Allah berbuah kayak yang punya Pak Haji. Nah, nanti juga kita akan membahas bagaimana cara Pak Haji ini bisa membuahkan anggurnya seperti ini. Nah, pakai pupuk apa, terus metode pembuahannya bagaimana, terus penyiramannya bagaimana, tekniknya bagaimana. Nah, itu akan dibahas nanti semuanya. Ayo kita mulai dari pertama. Oke, kita langsung bertanya aja sama Pak Hajinya. Pak Haji, ini umur pohonnya udah berapa tahun ini bisa berbuah begini banyak? Belum sampai 1 tahun. Belum sampai 1 tahun. Ini baru sekitar 7 bulan. 7 bulan ya? Ya, 7 bulan lebih dikit lah lebih. Dan waktu pruningnya umur sekitar 5 bulan. 5 bulan. Ya. Jadi sebelum pruning itu Pak Haji mau pakai pupuk apa ini? Ya, saya membawa waktu pupuk vegetatif, tentunya saya berbagai macam produk-produk yang membantu dalam hal menunjang buah lebih banyak gitu ya? Bukan, pertumbuhan lebih cepat. Pertumbuhan lebih cepat. Pertumbuhan lebih cepat. Iya, Iya. Nah, itu saya mengandalkan 100% pakai organik.
Organik. Jenis organiknya apa tuh Pak Haji? Saya yang utama tentunya dari produk Same. Oh, Same ya. Nah, Same ini kandungannya ada di dalam sini. Ini kandungannya, unsur-unsurnya di sini. Ya. Nah, ini untuk makanan bakteri di tanah. Oh iya. Terus ada starternya. Oh ada starternya Pak Haji. Starternya apa tuh Pak Haji? Oh ini ya. Oh ini starternya. Pengurai ya, pengurai pupuknya. Bioorganik stimulan, pembenah tanah, penuh bakteri, booster tanah, pecah penyakit sebagainya nih. Ininya nih mah pembenah tanah ininya. Iya. Ini yang utama, Ya. yang sebenarnya dari racikan pabrik yang 100% organik. Iya. Dan dibantu dengan saya Jakaba. Pernah saya dikasih sama Tangerang Grab itu Jakaba, ya sekubik segini. Iya. Sampai saya kira alhamdulillah nggak mati. Mati. Dikembangin terus Pak Haji. Oh, Ya? sebenarnya Iya. abadi kan. Iya. Jakaba itu termasuk andalan. Terus ketiganya organik lagi aja. Semua sampah yang di dapur, sampah yang kita dapat, daun-dedaunan apa, saya masukin di daun sini. Nah, Oh gitu. kemarin kebetulan ada pisang-pisang busuk seperti ini, nggak saya buang nih. Nggak dibuang ya, diplementasi dulu nggak Pak di sini? Masukin sini aja. Oh masukin ke tong itu. Campur apa aja di situ. Oh gitu ya. Nah, baunya lumayan tuh, mantap itu. Iya. Untuk aplikasinya, kadang-kadang saya kalau udah pohonnya gede langsung nggak apa-apa, Iya. dengan dicampur air. Tapi kalau untuk pohon-pohon kecil, saya endapkan dulu di sini. Diendapkan dulu. Di Ini media tanamnya Pak Haji nih. akar bambu. Akar bambu. Ini tengahnya kayak tadi tuh nih, tengahnya ada. Oh tengahnya ada itu ya. Tuh. Oh Keluar iya baunya kan? benar. Ini Jadi full organik ya. bakteri di situ subur. Bakteri subur ya. Kalau udah di dalam itu bakteri cuma kita nggak lihat. Iya. Itu nggak lihat. Itu Ini nggak Pak Haji pendam berapa lama nih begini nih? ya seminggu lah. Seminggu minimal ya. Untuk tanam taman kecil gini ya. Ya. Kalau untuk taman gede nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, berarti penguraian ini lebih lama itu lebih bagus berarti Pak Haji ya. Ya. Terus ini apa nih Pak Haji nih? Ini saya dapat karungnya tadi saya bawa aja ke sini. Ini Sami juga ya. Ya. Oh, sama ya produk tadi ya. Jadi sama dengan ini. Oh, sama ini, ya. ini minimalis ini. Oh, ini minimalisnya, ini karung gedenya. Oke Pak Haji, andaikan teman-teman Naila Trans Indo Garden pengen nih memiliki pupuk ini, mau menggunakan pupuk ini juga, ini dapatnya dari mana, melalui siapa nih Pak Haji? Ya. Saya mempermudah Gunawas menyiapkan pupuk Sami ini kita jual dengan harga pasaran yang ada. Ya. Tapi andai kata mungkin jarak atau apa kita ngambil di online lebih dekat di sono, Ya. silahkan sama mempermudah doang semuanya. Ya, mempermudah. Ini produk dari Surabaya, jadi sudah jelas di online juga ada. Ya. Barangkali mau ngambil di online atau di tempat saya, silakan di mana aja. Oh berarti di Pak Haji ada juga ya? Ada, Oh siapkan. berarti teman-teman Naila kalau pengen pupuk Sami ini bisa menghubungin nomor Pak Haji ini. Oke. Nomor Pak Haji Super mudah intinya. Oke. Oke Pak Haji, ini Pak Haji kan full organik ya, pakai pupuknya. Ya. Apa Pak Haji yakin nih nggak mau pakai pupuk kimia? Untuk fase vegetatif, Ya, saya yakin. yakin Emang ya. udah pelaksanaan saya. Udah Karena pelaksanaan. Udah pelaksanaan. Dan saya yakin. udah terbukti. Udah terbukti. Berarti pembuahan sekarang tanpa menggunakan pupuk kimia. Lain, cuma generatif. Oh generatif ya. Generatif. Mulai masuk generatif, saya merasa kurang pede. Soalnya belum praktek yang organik ya. Ini kurang pede. Seperti semua yang sama yang lain lakukan 4 minggu sekali itu, 1 minggu sekali Iya. MKP, minggu kedua MKP tambah plus ini, minggu ketiga MKP tambah ini, minggu 4 baru minggu 5 pruning pakai Iya. cucuk. Seperti sama. Iya. Berarti Pak Haji di pupuk pembuahan dia memakai Kimia. sedikit pupuk kimia. Ya, Tapi dari awal dia pakai pupuk organik. Ya. Nah, tapi Iya. terbukti organik ini juga ampuh. Tapi Pak Haji belum mencoba dalam satu pohon itu buat pembuahan dari organik full gitu Pak Haji ya? Belum. Belum. Untuk target berikutnya saya akan satu waktu akan mencoba seperti itu. Akan dicoba. Ya. Nah, mudah-mudahan berhasil ya Pak Haji ya. Amin. Amin. Oke Pak Haji, kita lanjut Ya. ke pengairan Pak Haji. Ya. Ini pengairan Pak Haji pakai yang otomatis apa disiram sendiri ini? Siram sendiri.
siram sendiri. Ya. Iya, iya. Cuma ini kebetulan kemarin saya bikin pipa, Ya. itu kadang-kadang saya itu males Ya. males, saya buka aja. Oh, buka kerannya bisa langsung nyiram Coba sendiri ya. Pak Haji ya. Saya coba ini. Iya. Keluar. Cuma ada kelemahannya. Kelemahannya satu titik Satu titik aja di situ puasanya. jadi nggak merata gitu Nggak ya Pak Haji ya. merata. Iya. Jadi ini bukan pegangan saya, ini pas kondisi males. Iya. Tapi lebih enaknya siram sendiri gitu Pak Haji ya, biar merata ya. Kalau pas lagi pengrajinnya pakai ini saya. Oh iya. Pengrajin-rajinnya pakai ini. Iya. Kalau pagi-pagi kita juga rajin Pak Haji ya. Ya. Terus kita lanjut nih Pak Haji. Pengairan. Ini greenhouse-nya Pak Haji mau pakai jenis apa ini Pak Haji? Saya pakai jenis UV-nya mereknya Vatan dari Turki. Ya. Berapa mikron ini? 200 mikron. Iya. Bentangannya berapa Pak Haji? 8 meter. 8 meter kali tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Jadi teman-teman kalau pengen make gini juga bisa memakai UV yang dipakai Pak Haji ini. Harganya nggak mahal ke Pak Haji ya? Saya satu gulung itu panjangnya 45 meter. Satu lapis. Ya, panjangnya 45 meter ya. Ya. Itu 6 juta. 6 juta. Iya. Merek Vatan. Mikron, lebar 8 meter. Iya. Oke Pak Haji. Di sini saya ngelihat nih di greenhouse Pak Haji ini nggak full ya. Iya. Terus perbedaannya bagi Pak Haji itu yang pakai greenhouse dengan yang nggak pakai greenhouse itu bagaimana? Ya. Kalau di sini ada yang belum pakai greenhouse yang sudah Ya. kebetulan mau buat edukasi. Ya. Cuma untuk perbandingan karena ini belum pembuahan, Ya. saya kira belum valid. Ya. Tapi saya sudah di bawah ada di depan. Oh di depan rumah ya? Di bawah itu ada. Tuh, memang perbedaan signifikan tatkala ada musim hujan. Musim hujan. Iya. Nggak terjamin ya? Enggak, ya. Walaupun selamat dia besarnya nggak bisa maksimal segini. Ninel itu banyak untuk nggak Iya, bisa iya. sebesar ini. Walaupun di tempat dia- kopi itu. Oh, ninelnya. Ninel itu kecil. Walaupun tergolong ninel itu tahan cuaca ya. ya tahan itu tahan, Tahan, tapi tapi kecil. buahnya nggak maksimal, Nggak bahkan nggak maksimal. maksimal ya. Jadi ada bagusnya pakai greenhouse gitu Pak Haji ya. Saran saya seperti itu. Iya. Ini terakhir Pak Haji. Ya. Yang namanya tanaman itu kan pasti ada hamanya. Betul. Untuk memberatasi hama itu dan jamur sendiri itu Pak Haji menggunakan apa? Insek, Insek ya. sama fungi. Insek sama fungi. Boleh tahu inseknya apa Pak Haji? Inseknya seperti yang lainnya. Saya sebenarnya Oh nggak- sama ya. Kalau insek kita pakai apa basel, Basel. dikron, terus Iya. pakai suratron, pakai yang lainnya sama lah. Iya. Kalau fungi ambil sarkop, Amistato, antrakol, Antrakol. Sama ya. Cuma saya Metode pemakaiannya ya, bagaimana? itu tadi Itu beda tuh ya. metodenya saya menanggulangi sebelum kena. Menanggulangi sebelum kena. Jadi nggak ada penyakit tetap Pak Haji Semprot. semprot. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi menjaga itu jangan tunggu sakit dulu tanamannya baru disemprot. Iya. Tanaman sehat itu perlu disemprot karena hama itu nggak kelihatan Pak Haji ya. Iya. Nah, itu tuh yang penting tuh. Jadi agak berbeda nih cara Pak Haji ini. Jadi rutinitas buat pembasmi itu Pak Haji ini tidak menunggu anggurnya sakit dulu, dia udah membasmi. Salut sama Pak Haji. Ya. Terus jalan. Om Eki jangan kemana aja tuh? Sini. Keren banget. Ini saya udah penanyaan terakhir sama Pak Haji tadi. Om Eki ada yang ditanya nggak nih sama Pak Haji nih? Aduh, Assalamualaikum, Pak salam Haji. dulu, salam sama yang tua. Ya. Nggak boleh nyelonong ya. Naila Terasido Garden, halo, assalamualaikum. Kita nongol lagi nih di Naila Terasido Garden. Pak Haji, Eki bener-bener takjub banget nih ngelihat buah yang segini banyak. Apalagi Eki juga orang Tangerang nih. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri sebagai orang Tangerang karena buahnya bisa sebanyak ini juga gitu. Eki pengen tanyain gini Pak Haji. Pak Haji ini untuk teknik pembuahan baik itu di fase vegetatif, di fase generatif, terus pemangkasan gitu menggunakan teknik apa sih? Saya ya kalau teknik tadi pertanyaan apa? Teknik-teknik dari vegetatif ada estel break apa enggak, ada penghentian tunas apa enggak? Ada, Terus ada. Ketika pruning gitu, pruningnya di mana? Iya. Gitu.
Langsung jawab aja. Axle brake, tatkala saya pembentukan pembesaran tersier, saya lakukan axle brake. Dilakukan asik penghentian mata tunas di ujung itu ya. Ya. Pertumbuhan itu dihentiin. Jadi nggak dibiarkan kemana-mana juga. Oh, enggak. Kadang-kadang tiap malam ya mau tesin aja. Mau tesin aja. Saya tesin ujungnya, tiap malam saya tesin tuh. Hampir rutin tuh. 5 hari udah banyak lagi. 5 hari udah banyak lagi. Mau tesin terus. Jadi biar gitu ya Baji ya, biar namanya nutrisi itu tersimpan di dalam batang yang nantinya kita kumpulkan nutrisinya itu, akhirnya ketika kita pangkas pembuahan keluar buahnya banyak. Betul. Gitu. Iya. Jadi Pak Haji ini juga menggunakan teknik axle brake guys. Axle brake adalah suatu teknik yang difungsikan untuk menghentikan laju pertumbuhan vegetatif atau pucuk-pucuk baru ketika daunnya itu sudah banyak atau sudah cukup lah ibaratnya kita hentiin. Karena kalau misalkan tanaman anggur itu dibiarkan tumbuh begitu saja, yang ada kita cuma buang-buang nutrisi ya Pak Haji ya, Iya. nggak disimpan. Nah, nggak akan yang namanya buahnya bisa banyak kayak begitu Pak Haji ya. Betul. Akhirnya alangkah baiknya memang kita menyiapkan nutrisi itu untuk pertumbuhan buah yang seperti ini supaya banyak, bunganya gede, buahnya gede gitu kan. Iya. Jadi hasilnya maksimal. Keren banget sih Pak Haji ini, keren. Om Joy, Ya, gimana nih Om Joy? Menurut Om Joy, inspirasi setelah melihat kebun yang seperti ini? inspirasinya saya pertama awal ngelihat itu wah gitu ya. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan ilmu Pak Haji ini, menggunakan pupuk organik begini juga. Organik yang terpadu ya. Nah, terus teknik-tekniknya saya juga belajar dari Pak Haji ini. Kalau teman-teman Naila Transindo Garden nonton, nggak apa-apa juga belajar dengan teknik Pak Haji ini. Karena saya langsung ya ke lapangannya, ini bukan lem, bukan di lem gitu maksudnya. Ini buah nyata. Salut sama Pak Haji. Jadi nggak salah kita menggunakan teknik-teknik yang dilakukan Pak Haji ini. Karena pada dasarnya semua akan organik pada akhirnya ya Pak Haji ya. Betul. Kita pun dalam. Jadi gitu. Jadi tadi sempat gua ada dengar penjelasan sama Pak Haji tentang fase vegetatif yang menggunakan full organik full gitu ya. Ya. Dan nggak ada masuk pupuk NPK sedikit pun. Dan itu sudah bisa menciptakan pohon yang subur dan batang yang besar dong. Betul. Nah, karena udah menjadi fondasi buah yang banyak juga dong. Ya. Nah, karena fase vegetatif itu penting juga untuk memulai fase generatif. Kalau vegetatif Ada hubungannya. Hubungannya sangat erat itu. Iya. Suami istri itu. Itu. Belum punya istri lagi. Jadi waktu Excel Break dulu Pak Haji menggunakan pupuk kimia ini, waktu Excel Break dia mengeluarkan bunga PHP nggak? Oh, sering. Sangat sering. Buang aja udah. Buang ya? Lo Berarti nggak mungkin nggak mengeluarkan buah di pemangkasan pembuahan tanpa menggunakan pupuk kimia Pak Haji. Ya, sedangkan Pak Haji dari awal tidak menggunakan pupuk kimia, menggunakan pupuk organik aja. Ya, Nah, bisa berbuah di Excel Break. masuk Pak Eko. Nah, Ya. Jadi gini guys, gue juga pengen menekankan di bidang organik ini. Kalau misalkan kita bingung tentang membuat pupuk organik untuk fase generatif, jadi kalau gue bisa menambahkan, kalian akan lebih mengutamakan pupuk-pupuk organik yang sifatnya mengandung banyak unsur K dan unsur P. Nah, gitu Pak Haji ya. Betul. Tapi meminimalisasi unsur-unsur N gitu, kayak dedaunan, kompos dan maupun kohe gitu ya. Ya. Jadi kita kayak bikin dari sabut kelapa, kita bikin dari pisang-pisangan, buah-buahan, karena kandungan unsur-nya tinggi kan. K itu. Nah, itu pun bisa kalaupun kalian ingin mencoba di organik, itu pun bisa, tapi lebih baiknya untuk menekan unsur N. Kita tidak menggunakan urin, tidak menggunakan di fase generatif ya, tidak menggunakan urin, tidak menggunakan kohe, tidak menggunakan yang banyak unsur N-nya, tapi lebih mengutamakan unsur fosfat dan kaliumnya. Nah, bisa coba tuh Pak Haji. Dan saya pun cita-cita saya ketika 10 tahun ke depan dan yang akan datang, saya akan mencoba supaya Indonesia ini lebih sehat. Betul. Gitu. Buah-buah yang kita makan ini aman. Aman. Gitu. Kalau kita menggunakan full organik. Ya. Tapi itu bukan suatu langkah yang mudah dong, harus uji selama bertahun-tahun dan ada hasilnya baru kita bisa sebarkan ke kawan-kawan. Oke, Pak Haji, aku pengen nanya lagi nih. Kalau misalkan kita menggunakan full organik seperti ini, setelah kita panen nih Pak Haji nih, kita bisa mengulanginya lagi apa enggak ke pembuahan? Apa kita harus istirahat dulu? Kita nanam anggur jangka panjang, coy. Wah, coy. Jangka panjang. gaul Pak Haji. Yakin itu harus tanam nomor 1. Ya, Yakin. Ya, yakin. Kedua, istilahnya ilmu. ya. Kemudian kita
aplikasikan. Ya, ilmu yang saya pegang itu tatkala untuk pembuahan keduanya, tentu kita harus istirahat dulu. Istirahatkan Boleh dulu. langsung dibuahin lagi ya? Enggak boleh. Kita kalau bahasa kita kasih susu, kita kasih makan yang empuk-empuk. Jadi sehatin dulu lah. Betul. Ya. Kita lihat apa tuh perkembangan si Iya. pohon. Nah, dia udah dua. Ya. Itu kan daun-daun yang baru mulai kelihatan Iya. banyak. Itu berarti udah masuk. Iya. Nah, gitu. Ntar kalau sebulan kemudian baru masuk generatif lagi seperti itu. Jadi wajib istirahat lah ya Pak Haji ya. Kalau saya pribadi wajib istirahat. Tapi menghormatin yang nggak istirahat. Iya. Silakan. Jadi gitu guys, yang namanya tanaman anggur itu nggak bisa dipaksa berbuah terus. Yang saya tahu namanya pohon anggur ya, itu umurnya lama banget dong Pak Haji ya. Iya. Tapi kalau kita paksa berbuah terus ya, bukan nggak mungkin pohon itu mati gitu. Iya. Kan kasihan sama pohonnya. Iya. Gitu. Jadi alangkah baiknya kita juga setelah panen kita istirahatkan dulu. Terus diistirahatkan itu kita akan menumbuhkan tersier baru nggak sih Pak Haji? Itu jelas. Oh, jelas. Iya. Oh, jadi Betul. kayak ada foundation pruning ya Pak Haji? Ya. Udah tumbuh, tatkala masuk tadi fase generatif, Iya. ekspor break lagi terus. Ekspor break Biar lagi. tertahan dulu. Iya, Itu yang itu. Kayak perbedaannya di istirahat tadi saya kira. Perbedaan di istirahat tadi. Istirahat tadi ya. Ya, perbedaannya. Jadi untuk senantiasa menjaga produktivitas, kualitas si pohon, dan buahnya juga tetap banyak terus. Jadi kita harus memahami konsep itu ya Pak Haji ya. Ya, Untuk istirahatnya itu berapa minggu, berapa bulan gitu Pak Haji? sebulan saya. Sebulan. Ya. Oh, sebulan. Sebulan itu dengan kita kasih macam-macam pupuk yang vegetatif ya. Vegetatif. Ntar perkembangannya kelihatan Iya, di iya. daun Iya, mekarnya iya. itu akan kelihatan. Nah, nanti baru pembentukan foundation pruning. Pupuk dulu. Pupuk dulu. Mas pupuk dulu berani. Pupuk dulu gitu ya. Pupuk itu ya pembuahan. Pembuahan. Nah, jadi pupuk pembuahan sebulan itu langsung berani nggak apa. Nanti kita pilih bibit yang paling bagus. Iya, iya, iya. Saya pondasi pruning kalau udah umur 2 tahun, setahun setengah ke atas. Baru foundation pruning. Iya, ini nggak ada yang pondasi pruning. Potes pucuk semua. Nah, ini mau nanya lagi nih Pak Haji nih. Buat Pak Haji membuahkan anggur itu mudah apa enggak sih? Tergantung variannya. Varian. Tapi kalau misalkan kayak varian Everest, Seran, Baikonur, New, dan yang lain-lain yang ganja yang berbuah di sini, Oh, insya Allah menurut Pak Haji mudah nggak sih? mudah, Mudah ya. mudah. Jadi kalau misalkan kita mudah, tapi jangan terlena dong ya Pak Haji ya. Iya. Mudahnya ada bunga dipelihara, ada bunga dipelihara. Ah. ada bunga dipelihara. Biasanya para pemula itu salahnya di situ sih Pak Haji. Bahasa Om Eki mah konyol. Nah, kita harus tahan, kita harus mulai terbiasa nanam anggur itu seperti membuang bunga gitu ya Pak Haji ya. Iya. Biasa. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Iya. Kalau saya belajar juga begitu Pak Haji. Jadi saya belajar itu lebih baik sama yang genjah daripada yang sultan-sultan begitu. Iya. Nah ya kan, kalau nyoba satu pohon nggak apa-apa. Kita kan tujuannya pengen lihat buah anggur. Nah terus di koleksi yang sultan-sultan, buah anggur nggak ada, buat apa gitu kan? Tuh. Oke, Pak Haji, Eki pengen nanya pertanyaan terakhir nih sebelum Ya. kita closing nih ya. Oke. Nah, di sini kan ada banyak anggur yang genja-genja. Pak Ya. Haji itu udah pernah membuahkan apa aja sih di sini yang genja-genja gitu udah terbukti berbuah di Abu Nawas Grape nih. Oke. Ya. Akan saya mulai ya. 2 tahun yang lalu saya membuahkan Ninel. Ninel, Saya bangga banget. bangga banget ya. Emang ciri khas dari Jogja Ninel dong Pak. Iya. Satria Bangga itu. Sari gitu. Padahal itu kecil-kecil saya bangga aja tuh. Walaupun Om Eki sebenarnya dalamannya tuh ledek itu. Saya tahu itu. Cuma enggak anak orang tua diem aja. Gitu aja. Gimana masih ingat? Saya tahu. Ya, enggak apa-apa. Yang penting saya bangga aja gitu. Waktu Ninel. Keduanya Tran. Teran. Tran terus Harol. Harol terus itu Dixon. Dixon berbuah juga. Habis itu barengan ini. Barengan ini. Everest, Everest, Baikonur, Ataman, Nah, terus Nadesda, Krasnaya Pulya, Aum Tumpin katanya susah. Di sini buah. Saya nggak ngomong banyak ya. Sini buah. Sini buah. Iya. Ini Aum Tumping ini. Oh iya yang boleh Iya. Ini Aum Tumping ini, bro. Ini Aum Tumping ini. Ya. Iya. Saya undang anggur katanya susah. Di sini buah gitu. Kalau saya sih gini Pak Haji, bukannya sih yang kayak ngeremehkan begitu, tapi saya cukup bangga gitu, tapi cukup bangga
akan misalkan udah ada orang Tangerang yang udah bisa membuahkan anggur itu Amin. bangga. Amin, iya. Apalagi Pak Haji juga masuk ke anggota Korda Tangerang dong. Oh ya? iya. Iya, saya juga dulu anggota Korda Tangerang dong, untuk bangga dong. Ya tersepuh ya situ sama bareng sama papanya Alia. Ya, ya. Kurani Pak Haji. Jadi gitu guys, yang namanya kita bermain anggur, sesama pemain anggur itu saudara ya Pak Haji. Oh iya. Saudara. Mantap. Pengangguran. Mungkin segitu aja kali ya yang bisa kita bahas ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan Naila Transindo Garden. Ya, cukup segitu aja kali ya pembahasan kita dengan Pak Haji Supri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Betul. Ayo mari kita hijaukan bumi ini dengan menanam anggur, gitu ya Pak Haji ya. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangguran. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau cari bibit anggur, di sini ada nih jual bibitnya. Kalau mau cari tahu, nih nomornya di bawah sini. Kalau mau cari tahu alamatnya, nih ada di scan sini nih. Ya, jangan lupa nanam anggur enak, gampang lagi nanamnya. Itu bi.